Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Kevin Ronaldo Sitinjak NIM 120130011 Prodi Teknik Elektro. Kali ini saya akan membahas tentang kamus tugas sinyal sistem yang dikirim setiap minggunya. Oke, saya coba share screen. Di tugas seperti biasa dibuat di dalam latex. Kali ini saya mengumpul semuanya menjadi 35, yaitu untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan di pertemuan yang ketujuh. Kalau untuk pertemuan biasanya sama seperti yang di pertemuan penjelasan ke-6. Nah, untuk penjelasan yang pertemuan ketujuh ini, yang pertama saya mengambil memori. Dalam komutasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer dan perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan atau memori utama. Fenomena memori komputer dan Robert Denmark yang diteruskan pada tahun 1968, Robert H. Denard dilahirkan di Terrell, Texas, Amerika Serikat. Pada tanggal 5 September 1932, memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi membandingkan penyimpanan yang lebih lambat dikarenakan memberikan kapasitas yang lebih besar. Memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor. Ada dua jenis memori semikonduktor, yaitu volatil dan non-volatil. Memori volatil adalah memori komputer yang membutuhkan daya menjaga informasi yang disimpan. Contoh memori volatil adalah memori akses acak dinamis atau DRAM yang digunakan untuk penyimpanan utama, memori akses statistik atau SRAM yang digunakan untuk cache CPU. Memori non-volatil adalah memori komputer yang bisa menjaga informasi dan disimpan walaupun tidak dialiri listrik. Contoh memori non-volatil adalah memori flash dan memori ROM, EEPROM, dan EEPROM. Yang kedua, receiver. Receiver itu artinya adalah penerima. Umumnya receiver berhubungan perangkat antena, ponsel komputer, televisi, maupun radar dan perangkat lainnya. Receiver adalah alat yang digunakan untuk menerima sinyal berbagai jenis tergantung pada konteks aplikasi. Receiver ditemukan oleh Ashok, Profesor Dr. NJ Khairul Anwar, STMNG. Berdasarkan sistem penerimaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penerimaan radio strike langsung dan penerimaan radio sperterodin. Radio strike langsung penerima radio sperterodin. Sedangkan berdasarkan sinyal modulasinya dibedakan menjadi dua, penerima gelombang AM dan penerima gelombang FM. Alat di sekitar menggunakan receiver diantaranya yaitu alat yang menggunakan pada parabola, antena, alat simulator, sistem peringatan dini, receiver yang menggunakan pembuatan alat yang memerlukan sinyal pemancar, cara kerja receiver menangkap penerimaan siap broadcast HDTV. Pada dasarnya sama saja dengan TV analog, hanya saja piranti yang dipakai cara pemrosesan sinyalnya yang berbeda, sama seperti TV analog. Stasiun TV digital pemancar gelombang elektromagnetik termodulisasi dengan frekuensi tertentu dan frekuensi ini dipakai oleh channel tersebut. C. Encoding. Dalam istilah dasar, manusia berkomunikasi dalam proses encoding dan encoding. Encoding dan decoding. Encoding adalah satu memungkinkan pengiriman pesan, seperti menunjukkan pembuatan encode, menentukan bagaimana menerima oleh audiens, dan untuk penyesuaian sehingga diterima dengan cara yang menginginkan diterima. Encoding adalah proses pemikiran menjadi komunikasi. Encoder menggunakan media pengiriman pesan, panggilan telepon, email, pesan teks, tatap muka, dan alat komunikasi lainnya. Jika pemikiran sadar yang masuk ke pesan penyajian bervariasi. Salah satu contoh encoding adalah kalian konversi file audio WAV yang besar menjadi file MP3 kecil yang dapat dikirim dengan mudah ke teman. Melalui email, file-file tersebut dikode dalam format, tetapi akan memutar yang lebih sama. Membuat encode yang membutuhkan gangguan mungkin mengganggu pesan mereka. Seperti pesan lain, gangguan kemungkinan menerjemahkan, menafsirkan pesan untuk mereka sendiri disebut decoding. Decoding yang keempat, decoding adalah pemrosesan mengubah komunikasi menjadi pemikiran. Komunikasi yang tidak diberikan namun dipikiran suatu perubahan sehingga menjadi sebuah audiens yang diterima masyarakat. Decoding adalah proses membuka konten yang telah dikirim. File media seperti file dan musik biasanya dekode sehingga memakan banyak bandwidth selama transmisi. Mereka harus diterjemahkan kembali ke bentuk aslinya agar kalian dapat melihat video dan mendengarkan musik. Ini seperti menerima kotak hadiah dan terkunci. Kalian perlu membuka untuk mencari apa yang ada di dalamnya.
Yang terakhir, 5. Sinyal genap dan sinyal ganjil. Salah satu klasifikasi lain diperoleh melihat kesimetrinya sinyal di waktu balikan. Sinyal XN dinyatakan sinyal genap jika XN sama dengan XN dengan persamaan di atas genap membentuk simetri dengan waktu balikannya. Sedangkan sinyal ganjil, sinyal XN dinyatakan dengan sinyal ganjil jika XN sama dengan XN. Dengan persamaan di atas dapat digunakan membentuk antisimetri yang waktu balikannya. Oke lah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pertemuan ketujuh. Untuk kamus yang terakhir ini saya ucapkan terima kasih. Dan untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, jika pun ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.